Tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa perkataan manusia itu sangat menentukan hubungan antar manusia. Bukankah ada banyak hubungan-hubungan retak hanya karena perkataan yang salah ucap atau yang ditafsirkan salah? Perkataan-perkataan yang berbagai macam cara disampaikan, dilontarkan sembarangan dan serampangan, sekenanya dan seenaknya. Dan tentu saja sudah berapa banyak orang pula yang terluka karena perkataan. Betapa vitalnya sesungguhnya perkataan manusia di dalam hubungan antar sesama manusia. Dan kitab suci juga mengatakan tentang lidah atau perkataan itu adalah penentu. Di dalam Matius dikatakan bahwa karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lidah bahkan dikatakan bahwa hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah dalam Amsal 18 ayat 21. Dan lebih jelas lagi di Yakobus 3 ayat 8 dikatakan bahwa lidah manusia itu tidak bisa dikuasai oleh manusia itu sendiri. Karena begitu buasnya dan begitu mengerikannya, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan mulutmu harimaumu. Kata-kata bisa menerkam dan melukai, mencabik-cabik hati. Karenanya kita perlu belajar untuk bagaimana supaya perkataan kita adalah sebuah perkataan yang bukan asal bunyi. Perkataan yang bukan sekedar menjadi lontaran pikiran, bahkan tanpa melihat waktu, tanpa memandang orang yang mendengarkannya, langsung saja terlontar begitu rupa. Mungkin juga maksudnya dengan bercanda atau untuk supaya terjadi suasana yang santai, menyenangkan sambil gurau. Tetapi ada banyak orang bisa terluka karena perkataan. Karenanya kita perlu belajar satu hal hari ini tentang garam yang begitu berperan di dalam meredam geram. Apa maksudnya? Dan apa kaitannya dengan perkataan manusia? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat. Pertama di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dibacakan dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam, supaya kamu tahu bagaimana seharusnya menjawab setiap orang. Lalu Amsal 15 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Banyak sekali ayat-ayat dalam kitab suci yang mengungkapkan tentang betapa berbahayanya perkataan manusia. Betapa itu adalah sesuatu yang rawan dalam hidup manusia. Dan kalau tidak dilawan si rawan itu, maka akan menawan orang. Kata-kata bisa membuat orang tertarik, tapi juga bisa membuat orang tercabik. Kata-kata bisa membuat orang bersuka cita, tapi juga bisa membuat orang berduka cita. Kata-kata bisa membuat seseorang menjadi bahagia, tetapi kata-kata juga bisa membuat orang ada di dalam bahaya. Sedemikian rupanya kata-kata yang begitu penting untuk dibahas. Kolose pasal 4 mengungkapkan sebuah perkataan yang unik tentang kata-kata manusia. Dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Atau dalam versi Alkitab yang terbuka tadi dibacakan, biar perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam. Supaya kita tahu bagaimana memberi jawab kepada orang lain. Kenapa harus dibumbui dengan garam? Inilah menariknya. Kita sudah tahu tentang garam yang diungkapkan sebagai
Satu panggilan Tuhan dan penegasan tentang identitas orang percaya untuk jadi garam dunia. Namun kali ini di Kolose pasal 4 diungkapkan garam itu penting di dalam perkataan. Kenapa garam harus dibumbukan kepada perkataan manusia? Karena garam di sini mau memberitahu kepada kita tentang satu daya yang mempunyai khasiat untuk mencegah kebusukan. Ada orang yang menyamakan juga garam itu seperti cinta kasih. Jadi kalau kata-kata hambar yang tidak ada cinta kasih, yang asal bunyi, yang sekedar dilontarkan begitu rupa tanpa pikir panjang, tanpa memikirkan penerimanya, atau tanpa memikirkan bagaimana kata-kata itu bisa melukai, maka sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata yang hambar, sesumbar, dilontarkan begitu saja, karenanya perlu dibumbui dengan garam. Bukankah garam dibutuhkan oleh manusia? Di tubuh manusia perlu ada garam. Kalau kurang seorang bisa sakit, kalau lebih juga seorang bisa sakit. Tapi kalau jumlah yang proporsional, garam itu menjadi berkhasiat. Dan begitu pula garam di dalam tubuh manusia itu selalu perlu diregenerasi ketika kita keluar keringat, keluar cairan atau apapun yang mengandung garam dari tubuh kita perlu diisi lagi. Begitu pula cinta kasih itu kebutuhan pokok manusia untuk selalu diisi, supaya dengan pikiran yang diisi oleh cinta kasih dan lahir ke dalam hati, maka dari hati keluar kata-kata cinta kasih. Kalau diisinya oleh kebencian, maka keluarnya juga adalah kebencian. Kalau diisinya dengan damai sejahtera, maka keluarnya pun akan damai sejahtera. Dan karenanya, kenapa perlu perkataan kita yang dikatakan selalu penuh kasih itu dibumbui dengan garam? Mau beritahu kepada kita betapa garam cinta kasih itu perlu ada dalam setiap perkataan kita. Garam cinta kasih yang mengawetkan hubungan, garam cinta kasih yang mencegah kebusukan, garam cinta kasih yang membuat sesuatu itu menjadi punya rasa. Ada sesuatu yang menyenangkan, merangsang nafsu makan, itulah fungsi garam. Itulah cinta kasih pula. Dan di dalam bacaan Amsal tadi dikatakan bahwa kata-kata yang penuh cinta kasih, yang penuh kelemah lembutan, itu akan meredakan kegeraman. Itu akan meredakan dan meredam murka atau amarah. Jelas sekali Amsal pasal 15 itu mengajarkan kepada kita untuk bisa memberi jawaban yang penuh kasih, lemah lembut, yang meredakan kegeraman. Dan untuk itu dibutuhkan garam cinta kasih. Inilah yang dimaksud dengan judul renungan kita hari ini, garam peredam geram. Garam cinta kasih meredam berbagai macam kegeraman. Perkataan yang bergaram cinta kasih yang diucapkan dengan kerendahan hati itu akan menenteramkan jiwa. Menenteramkan jiwa bagi si pengucapnya atau orang yang berkata-kata, juga menenteramkan jiwa bagi si pendengarnya. Dan bukan saja menenteram jiwa, jika perkataan kita penuh dengan garam cinta kasih dan diucapkan dengan rendah hati, itu juga bisa meredam geram. Bisa meredakan dan meredam geram atau amarah. Juga menghilangkan dendam dalam hati. Lihat betapa berkhasiatnya kata-kata itu. Mari kita belajar hari ini menjalani setiap saat dalam hidup kita. Demi awetnya sebuah hubungan, jaga kata-kata kita. Demi mencegah kebusukan dari sebuah hubungan, ungkapkan kata-kata yang penuh dengan garam cinta kasih. Karena dengan garam cinta kasih itulah maka segala macam geram itu dapat diredam dan diredakan. Mari kita belajar bubuhi garam dalam setiap perkataan kita, bubuhi cinta kasih dalam setiap kata-kata kita, sehingga tidak setiap saat kata-kata yang terlontar adalah kata-kata yang penuh dengan cinta, yang menyebabkan orang sungguh mengalami bahagia, sukacita, karena cinta yang diungkapkan kepada mereka. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berkata-kata dengan penuh cinta kasih. Amin.